kamu menghina Islam, siap-siap aja kamu saya tebas gitu, atau kayak layaknya pedang Sayyidina Umar atau apa gitu lah. Tapi nuansanya Kalau saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berikut video cuplikan akan kita tonton. Bagaimana Kumaila dan kawan podcastnya, mereka akan membahas bagaimana mereka melihat bahwa di dalam kekristenan ada sesuatu hal yang luar biasa. Di mana di dalam kekristenan mereka merasa sepertinya di sana ada kedamaian. Dan apakah mereka mulai meneliti dan apakah mereka mulai sadar akan hal ini? Oleh karena itu, saudara, tanpa berlama-lama, seperti apa video selengkapnya? Mari kita tonton berikut ini. kamu menghina Islam, siap-siap aja kamu saya tebas gitu, atau kayak layaknya pedang Sayyidina Umar atau apa gitu lah. Tapi nuansanya itu religius. Jadi udah gitu belum lagi kebodohan dan kenaifan yang juga nuansanya religius. Jadi aku sulit untuk nggak setuju gitu. Dan kenapa mereka mungkin cenderung fundamentalis itu, cenderung militan? Aku cuma bisa nebak ya, tapi tebakanku ya dari otoritasnya, dari pendakwah-pendakwahnya. Kebetulan saat ini pendakwah-pendakwah itu didominasi dengan yang kayak gitu, yang fundamentalis dan yang militan gitu. Meskipun menurutku sekarang secara proporsi udah mulai turun ya. Maksudnya nggak segalak, anggaplah berapa tahun lalu. Kan pernah ada masanya FPI berjaya. Itu kan masa yang mengerikan sekali ya. Itu saat aku masih menjadi ini ya, masih menjadi penulis artikel untuk media Islami. Aku kerjanya mengkritik itu aja karena keresahan aku di situ. 2017 kayaknya masih ini deh, masih banyak juga. 212 kita bisa anggap itulah. Masih alumni, masih reuni. Ya. Mengerikan. Coba kayak Karena mereka ini dalam jumlah banyak kan, kayak berbondong-bondong. Dan mereka bangga loh, mereka bangga atas kegarangan mereka bangga atas kenaifan mereka gitu. Kayak daripada mendingan gue, misalnya apa ya, yang sekarang lagi ramai, mendingan gue nggak hafal Al-Quran, nggak tahu apa-apa, apa ya, lebih baik anak-anak gue nggak ada yang tahu Al-Quran daripada nanti jadi Kumaila gitu. Itu kayak dilema yang aneh ya nggak sih? ya, enggak gitu ya. Ya kan outputnya bukan cuma itu gitu. Ya, Banyak kok orang yang belajar Quran kayak outputnya jadi ulama yang sesuai standar ulama gitu. ya. Aku di masa lalu selalu mencoba untuk membela kaum muslim ya. Sebetulnya sekarang pun mungkin aku masih suka membela sih dengan ngomongin soal ya coba aja lihat aja apa yang terjadi 500 tahun ke belakang oleh orang Kristiani pada saat itu gitu loh. Gereja yang ketika berkuasa itu. Lihat aja apa yang terjadi sama mereka gitu. Mereka juga berlaku 11-12 kok sama militan muslim. Meskipun ya ada teman aku yang dia suka banget sejarah bahwa ya katanya kisah soal kaum Kristiani yang militan kayak gitu itu tuh sebetulnya agak hoax juga. Tapi aku agak susah nerima itu ya. Tapi marilah kita bandingkan gitulah Islam saat ini dengan Kristen 500 tahun yang lalu gitu loh. Aku mikirnya jadi kayak apa yang terjadi ya? Eh, apa yang membuat seseorang tuh menjadi militan kayak gitu loh. Apakah betul-betul disebabkan dari jenis agamanya atau dari manusianya sendiri gitu loh. Soalnya kalau misalkan dari jenis agamanya agak susah juga ya nerima karena mungkin Komaila juga tahu mengenai kemarin ketika yang rame itu yang Olimpiade Prancis di mana ada pawai drag queen atau wokeism yang mereka sangat menghina Yesus gitu ya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika mereka melakukan itu sama Islam misalkan. Aku yakin banget bahwa ceritanya akan berbeda ya. Mungkin pertanyaan adalah apa yang membuat seseorang itu jadi militan seperti itu gitu loh. Apakah jenis agamanya atau memang manusianya? Menurut aku dua-duanya. Uh, Sebenarnya misalnya sejarah kelam orang Kristen itu kan ya aku juga akan bilang itu memang terjadi.
Tapi mereka kan ada reformasi-reformasi yang dilakukan hingga mereka bisa menjadi masyarakat yang chill saat ini. Ya ada berapa banyak gitu parodi dan anekdot tentang Yesus. Tapi kan kita nggak, eh, setidaknya aku tidak pernah mendengar ada pemenggalan karena itu. Maksudnya ada orang Kristen yang semarah itu sampai harus membunuh atau membom gitu. Kalaupun ada, anggaplah ada kasus-kasus terorisme yang dilakukan orang Kristen, semangatnya bukan agama gitu. Ya, Nah, sedangkan kalau yang dari sisi Islam, kayak kan banyak banyak highlight-highlight peristiwa yang memang memang fenomenal gitu. Mungkin mungkin ya, ini cuma aku sok tahu. Apakah kita belum pernah, orang Kristen itu pernah mengalami masa kegelapan, habis itu Renaissance, dan mungkin secara kolektif itu, secara kesadaran kolektif mereka memang bangun untuk maju gitu. Terus kan orang Kristen, orang Protestan itu kan punya punya etika kerja gitu. Maksudnya mereka, eh, ambisius itu adalah virtue gitu. Hmm. Rajin bekerja itu virtue yang baik. Sedangkan kalau di Islam ini kita masih terlalu menggantungkan, kita punya ilusi kita berjaya gitu loh. Kita menggantungkan ilusi keberjayaan itu di masa lampau, yang mana sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan itu kejayaan yang sangat singkat ya kalau dilihat dari eh, panjangnya lini masa peradaban dan membandingkan dengan peradaban-peradaban yang lain, sebenarnya kan kejayaan Islam tuh sangat singkat ya, cuma 5, 6, 7, 8 abad gitu sebelum akhirnya runtuh juga. Nah, sekarang kita udah ada di titik ini di mana orang-orang Islam itu, eh, aku generalisir, jahat dan bodoh gitu. Tapi kita tidak mau menerima itu. Nah, karena kita tidak mau menerima itu, kita nggak progres kemana-mana. Dan masih ada, dan menurut aku salah agamanya juga, apa ya? Orang Islam itu masih sangat tekstualis. ya. Apa yang ada di kitab suci itu mati-matian dibela, diterapkan di yang udah jelas-jelas nggak relevan, yang udah jelas-jelas nggak bisa ditarik konteksnya in any way ke masa sekarang, itu kayak masih berusaha dicocok-cocokin, padahal ditinggal itu nggak apa-apa. Ya. Nah, sedangkan kalau orang Kristen kan mereka tidak tekstual, mereka melihat kitab suci mereka tidak seperti orang Islam melihat eh, Al-Quran gitu. Ada ayat-ayat yang problematik gitu yang eh ya ya udah ya nggak dipakai lagi, nggak dibacakan lagi, tidak diwartakan lagi, ya ya udah aja gitu, dibiarin aja, jadinya cuma tertulis aja gitu. Itu yang aku bingung juga sih, soalnya kan ya aku kenal lah beberapa teolog Islam yang dia memahami Al-Quran tuh lebih lebih terbuka ya, nggak betul-betul literal gitu loh. Tapi itu dalam Islam tuh jumlahnya dikit banget gitu loh. Hmm. Sedangkan dalam dunia Kristen memang ada beberapa yang literal kayak tokoh-tokoh yang fundamentalis kayak gitu, tapi itu sedikit dan Ya, jumlahnya itu lebih banyak. Nah, aku kayak kenapa ya agama yang ini jumlah literalisnya, jumlah fundamentalisnya itu lebih banyak gitu loh. Um, aku ini ini aku pengen ngomong sama teman-teman penonton. Kita ini lagi ngomongin Muslim ya, bukan Islam karena yang kita omongin kan adalah manusianya gitu loh, bukan agamanya gitu. Mengingat bahwa kita kan barusan udah ngomongin soal fundamentalis Muslim dan Kristen juga, dan mengingat Kumaila tuh lagi dalam kondisi yang buat aku sangat berbahaya dan menakutkan, aku pengen nanya ini deh. Jika misalkan ada yang menuduh, misalkan ada kaum konservatif yang menuduh bahwa Kumaila kamu itu udah menistakan Islam, kamu udah menodai agama, apa jawaban Kumaila atas tuduhan itu? gimana cara menjawab singkat ya, sebenarnya tuduhan itu udah banyak kan, udah banyak yang mengancam untuk mempolisikan aku, sudah banyak di thumbnail-thumbnail YouTube tuh memang melecehkan Islam, menistakan Islam. eh aku pasti akan kembali lagi, sebenarnya sifat kesucian Islam tuh gimana sih, kok bisa ternista begitu saja hanya karena konten-konten aku gitu, masa serapuh itu kesucian
agama gitu. Eh, tapi masalahnya memang ada kan undang-undang Ya. penistaan agama. Tapi kalau misalnya memang suatu hari aku dikriminalisasi, ya aku berharap ada persidangannya ya, supaya aku bisa ngomong. Nanti aku jadiin konten enggak. Ya, aku harap sih nggak perlu berurusan sama yang kayak gitu ya. Dan aku harap juga sidangnya bukan sidang pengadilan. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya ada diskusi formal, tapi diskusi akademik ya, itu aku akan sangat senang sekali menghadiri. Nah, masalahnya diskusi-diskusi agama itu biasanya tidak em, patuh pada alur akademik. Pasti harus sesuai dengan koridor akidah. Iya. Bahkan yang misalnya yang baru ramai kemarin itu yang guru gembul sama Ustadz Nuruddin itu juga kan pasti akhirnya muaranya yang dipertanyakan akidah. Nah, padahal kan kembali lagi akidahnya itu kan kalau akidah personal itu kan masalah urusan pribadi gitu. Tapi apakah kita mau mendekonstruksi akidah sebagai cabang studi ya silahkan hayo gitu. Nah, aku nggak mau terjebak di situ. Nah, masalahnya orang-orang Islam ini mereka belajar akidah sebelum sebelum mereka belajar caranya berpikir. Menurut aku ini biangnya kenapa ini biangnya kenapa mereka fundamentalis. Jadi akidah dulu, baru berpikir kritis gitu ya. Baru caranya berpikir. Nah, iya. Padahal harusnya eh, dari segalanya harusnya cara berpikir dulu. Karena sebenarnya akidah itu kan membatasi, Iya. membatasi arah berpikir kita. Jadinya ketika kita belajar akidah dulu sebelum kita belajar caranya berpikir, kita belajar caranya belajar, ya jadinya yang lahir adalah generasi umat yang takut berpikir, yang takut bertanya, bahkan memusuhi yang bertanya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah kegiatan intelektualitas dasar. Nanya itu kan cara dasar kita berfilsafat, cara dasar kita mendapatkan pengetahuan itu bertanya gitu. Atau membuat spekulasi gitu. Kalau membuat kondisi-kondisi kalau apa maka apa, kalau apa maka apa gitu. Cuman bagi mereka yang belajar dengan kerangka akidah yang sangat ketat, ya jadinya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dalam sejarah intelektualitas Islam nggak nggak selalu begitu ya, terutama di masa-masa kemasan Islam itu lebih lebih promoting free thinking awalnya. Cuman akhirnya kan ya karena masalah politik sih. Ya udah jadi runtuh juga gitu. Tidak bertahan lama. Tapi sangat ironis ya, maksudnya dalam Islam sendiri kan ada ya beberapa ayat yang kayak mengagungkan akal gitu loh, dan nanti hadiah bagi mereka yang menggunakan akalnya gitu loh. Dan ini juga dipakai oleh kaum muslim bahwa nih dalam Al-Quran ini ada loh sebetulnya ayat-ayat yang mengajak kita untuk menggunakan akal kita gitu. Ya, Tapi ya aku ngelihat mereka tuh nggak menunjukkan itu gitu loh. iya. Nah, agama Islam itu katanya yang paling masuk akal. Tapi ketika ada yang mengajukan gitu tesis rasional untuk mengetes akal itu dan itu nggak sesuai dengan apa yang mereka anggap masuk akal ya dimusuhin. Ya. Dan menurut aku juga jadi meragukan Islam itu agama yang ramah intelektual sekarang. Kalau dulu ketika aku masih mahasiswi, ketika aku masih santri, aku masih percaya itu karena mungkin suasananya masih suasana akademik ya. Ketika aku sudah menyemplungkan diri di masyarakat gitu, maksudnya audiens aku kan random, Ya. dan aku menemukan reaksi yang kayak gitu, aku jadi mulai percaya kita sebagai masyarakat tuh bukan masyarakat, kita masyarakat yang anti anti terhadap intelektualitas bahkan. Oke, sekarang pertanyaan aku ini menarik. Jika eh, yang ada tuh cuman Islam gitu ya, dan penganut ya dan Muslim itu nggak ada gitu, apakah tanggapan Kumaila sama Islam bakal sama kayak gitu atau beda? Jika Muslim itu Islam nggak ada, ada. Muslim nggak ada. Jadi maksudnya Islam tuh agama masa lalu gitu, yang udah nggak ada pemeluknya lagi. No, maksudnya
katakanlah bahwa jika pemeluk Islam itu adalah orang-orang seperti yang masa lalu ya, kayak Ibnu Rus, Ibnu Sina dan sebagainya gitu. Apakah Kumaila akan berpikir sama mengenai Islam atau berbeda? Sama seperti saat ini. Hmm. Itu pertanyaan yang agak sulit karena pada masa itu juga ada perang pemikiran juga ya, ada kubu-kubuan juga. Eh, dan pastinya aku kan akan melihat Islam pertama sumber primernya itu kan kitab Al-Quran kan. Dan sumber sekunderinya hadis. Jadi kisah hidup Nabi. Jadi mungkin aku akan lebih nyaman untuk menilai Islam dari agamanya sih. Dan karena aku menilai Islam dari agamanya, aku juga bisa paham kenapa agama itu bisa menginspirasi umat yang kayak gitu. Ya, kemarin di Twitter tuh ada yang nunjukin akun apa ya, akun pro Israel dan apa gitu, pokoknya akunnya kelihatannya sangat radikal. Terus dia bilang nih Kumaila, dia nih ini akibat nonton kamu gitu-gitu. Terus kan aku bilang aku tidak bertanggung jawab, aku tidak punya tanggung jawab moral atas soal itu. Tadinya aku ingin membawa kasus begini. Itu banyak loh teroris-teroris terinspirasi dari Al-Quran. Apakah itu salah Allah? Kan cuman aku tidak jadi menggunakan itu. Aku jadinya make eh, pembandingnya itu streamer game, terus ada orang yang kecanduan main game gitu. Terus dia nyamain aku dengan misalnya aku bully orang, terus orangnya bunuh diri, terus ya dia bunuh diri, ya itu salah aku gitu. Nanti aku bisa ngeles bercanda. Nah, ini kayak masalah yang harus di-unpack tuh banyak banget ya. Dan ini pasti lagi-lagi masalahnya kan literasi. Orang nggak tahu analogi yang disebut analogi sepadan itu gimana. Dan main di Twitter 2 hari ini, aku jadi memahami bahwa eh, selain tidak patuh pada penggunaan tanda baca ya, masyarakat kita juga tidak patuh terhadap fungsi kata sambung. Jadi, wah, ini ya beneran ya rendah literasi, berkomunikasi dengan orang yang rendah literasi itu challenging sekali. Tapi ya sudah gitu. Kayak nggak bisa aku apa-apain gitu. Tapi balik lagi ya ke pertanyaan kamu yang apakah salah agamanya atau salah manusianya? Aku tuh sejujurnya tidak, bahkan aku tuh tidak mau memisahkan itu. Karena kita baru bisa lihat dampak baik atau dampak buruk suatu agama itu ketika sudah diimplementasikan menjadi aktivitas oleh para pemeluknya gitu. Ya kita nggak tahu nih Islam baik atau buruk sampai misalnya ada orang yang ngebom gereja atau sampai ada orang yang apa sih kebaikan umat Muslim yang kayak fenomenal gitu. Eh, Ilmu pengetahuan, sumbangan ilmu pengetahuan. oh iya, atau ketika kaum Muslimin ini melahirkan generasi intelektual yang menyumbangkan ilmu pengetahuan yang begitu berjasa gitu ya dalam sumbangsihnya besar gitu dalam kemajuan pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, kita mau lihatnya dari mana? Kita cuma bisa menilai baik buruknya dari pemeluknya. Karena misalnya kalau misalnya Islam sudah punah, sudah tidak ada lagi pemeluknya, kan sudah tidak relevan lagi kita membicarakan apakah Islam itu baik atau buruk. Ya orangnya udah nggak ada, ya dijadiin ini aja, dijadiin catatan sejarah aja. Ya, lama-lama ya jadi dongeng aja kayak misalnya Zeus, Neptunus gitu. Kan pernah ada masanya ya itu Tuhan yang maha hebat kan. Aku sebelum masuk ke yang barusan ya, aku pengen nge-highlight tadi yang tadi bahwa aku juga ngelihat yang di Twitter itu, yang lihat nih Kumai, gara-gara menonton kamu dia jadi mendukung Israel, misalkan kayak gitu ya. Yang mesti teman-teman tahu ya, ketika aku diskusi sama Kumaila yang tidak direkam, Kumaila ini dia membela Palestina loh, dia tidak pro Zionis ya. Karena aku tidak pro Israel sama sekali. Iya. Itu poin penting yang pengen aku sampaikan sama teman-teman yang menonton gitu. Eh, yang kedua, aku pengen menyampaikan kalau aku agak nggak setuju ya dengan bilang bahwa kita bisa menilai suatu ajaran berdasarkan dari pemeluknya gitu loh. Em,
Iya, memang ada argumen yang compelling untuk mendukung itu ya, karena aku juga tahu ada beberapa orang yang di awalnya baik, tetapi karena dia kebetulan salah menafsirkan kitab suci, aku bilangnya salah aja lah, supaya tegas, salah menafsirkan agamanya, makanya dia jadi jahat gitu loh. Dalam arti jahat tuh dia melakukan kejahatan, tapi dia merasa telah melakukan kebaikan gitu loh dengan melakukan itu. Tapi aku tetap tidak bisa mendukung pernyataan bahwa kita tuh bisa menilai suatu agama dari pemeluknya gitu, karena misal kita membayangkan sebuah dunia di mana kondisi itu terbalik gitu ya, bahwa orang mayoritas orang Eropa yang katakanlah kehidupannya lebih baik dan lebih sejahtera itu mayoritas agamanya Muslim gitu, sedangkan orang yang dengan negara yang maaf Ini spekulatif kan? spekulatif ya, sedangkan wilayah yang maaf kondisinya begitu baik dan sebagainya, mereka kebetulan agamanya adalah Kristen. Apakah orang Islam akan tetap cenderung untuk militan dan fundamentalis, atau mereka akan cenderung lebih terbuka seperti orang Eropa yang kita ketahui sekarang? Pada masa kejayaan Islam, orang Islam tuh terbuka. Nah, jadi poin aku adalah berarti yang jadi masalah bukan agamanya kan, tapi karena kondisi pada saat itu gitu. Karena orang Islam pada saat masa kejayaan, ketika orang Indonesia lagi hidup enak, mereka juga cenderung oke kok, cenderung terbuka dan sebagainya gitu loh. Iya, itu speculation yang bagus. Oke. Dan perlu diketahui juga saat itu pemerintahannya function ya. Mereka mau investasi banyak pada perkembangan pendidikan. Jadi kayak translator, mereka mau invest mesin cetak pertama. Jadi buku bisa dicetak secara masif dan didistribusikan. Mereka bangun perpustakaan yang sangat besar sehingga itu jadi pusat peradaban. Mereka menggaji besar para guru-guru, para filsuf, para penemu, dan para penerjemah itu gajinya gede-gede, makmur. Jadi memang ekosistemnya saat itu sangat ramah pada kaum intelektual. Beda sama di Indonesia sekarang ya. Oke, kita pindah topik ya. Aku pengen ngomongin hal yang lain. Aku nonton live kamu ya, waktu kamu live di IG, ketika kamu menerima tantangan hafalan Quran gitu loh. Tapi bukan sama Hani Kristianto ya, tapi yang sebelum Hani Kristianto itu. Iya sama. Iya, waktu itu ada beberapa netizen random. Ayo kan waktu itu aku nulis komentar, ayo yang mau ngetes aku boleh gitu. Terus di pin komennya aku minta pin komennya ke Fuad. Ya terus ada tuh yang daftar-daftar ya aku ladenin. Sampai aku bosan, lama-lama bosan. Dan kamu emang lulus kan? Bisa ya lulus akan tantangan itu gitu loh. Ya maksudnya tidak sempurna banget gitu. Ada beberapa yang dikoreksi sama pengujinya. Tapi ya menurut mereka orang banyak dari mereka juga yang baca Qurannya juga belum rapi kok. Maksudnya dan mereka nguji aku juga mereka bukan misalnya gini ketika aku masih di lembaga tahfidz guru-guruku ini kan hafal Quran dong dan mereka misalnya punya sanad ini itu pokoknya mereka kredensialnya sebagai guru tahfidz tuh sudah sangat tinggi. Jadi aku juga meragukan kemampuan orang mengevaluasi aku. Lagi banyak banget nih yang bilang ini bacaan Kumaila hancur, kacau balau, salah-salah yang gini. Apa sih? Maksudnya aku orang kita tuh biasa denger imam masjid, penceramah-penceramah, aku sering dengar penceramah-penceramah itu baca Qurannya salah atau baca Quran jelek, laku-laku aja mereka. Ya karena aku yakin kebanyakan kita tidak bisa mengevaluasi mana bacaan yang baik dan benar. Jadi tinggal diulang-ulang aja narasi itu. Kumaila bacanya salah-salah, jelek, amburadul, makhraj berantakan gitu. Aku nanti pengen masuk ke sana ya, betapa masyarakat kita tuh obsesif sama tajwid dan baca Al-Quran gitu. Tapi aku pengen masih di sini, aku pengen ngomongin soal yang itu Pak Hani Kristianto. Dia kan janjiin kamu rumah ya kalau misalkan kamu lulus gitu loh. Itu memang tantangannya udah dilakukan kah atau gimana kelanjutannya?
Belum. Jadi terakhir kan aku posting tuh kayak ayo apa namanya kalau mau tes tes aja gitu. Hmm. Udah gitu ya udah. Habis itu ya DM-an terus aku bilang bisanya dia bilang dia lagi liburan keluarga, aku juga bilang sama. Jadi kita sama-sama sepakat untuk mulainya di week 3 Januari, week 2 atau week 3 Januari. Dia ada rentang tanggalnya waktu itu aku tentuin, aku bisa di rentang tanggal ini gitu. Terus ya udah nanti konfirmasi aja. Nah, karena yang repot kan dia dong, dia kan orang Bandung. Aku nanya apakah aku perlu ke Bandung atau dia ke Jakarta gitu. Terus dia bilang nanti dia aja yang ke Jakarta. Ya udah berarti kan aku tinggal nunggu dia datang. Dia bilang sih nanti dia datang sama notaris. Terus ya udah. Udah dicek rumahnya. Dia ngirimin foto Menurut foto. rumahnya. Enggak, itu komentar. Iya, aku dulu komen di IG kamu pastiin dulu rumahnya gitu loh. Takutnya kan nggak takut juga sih, maksudnya rumahnya mungkin rumah di surga nanti. Eh, Oke, jadi minggu ketiga Januari ya. Iya, jadi aku nunggu follow up aja sih. Karena kan sebenarnya repot dia. Maksudnya berarti kan dia harus hire notaris, berarti dia harus melakukan perjalanan ke sini, harus meluangkan waktunya gitu di hari kerja. Karena aku mintanya weekday. Eh, yang repot di bagian sananya, jadi aku standby aja. Nih ngomongin soal hafalan Al-Quran ya. Aku pengen ngomongin sama Mela soal sejarah Al-Quran gitu loh. Aku aku pengen nanya kayak sebetulnya Al-Quran itu sendiri dibukukan tuh kayak gimana sih? Soalnya kan setahu aku tuh ketika Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran tuh belum ada bukunya kan, belum dibukukan gitu loh. Jadi Iya betul. ya itu dibukukannya kapan dan apakah orang pada zaman dulu itu betul-betul literally menghafal Al-Quran gitu loh. Sampai ke zaman Utsman ya, sampai itu Iya. gitu. eh Apa namanya? Aku ini hal yang baru aku sadari bahwa penghafal zaman Nabi itu bukan seperti penghafal zaman sekarang gitu. Para sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran itu, mereka hafal Quran tidak seperti aku yang ketika Quran sudah dibagi 30 juz, sudah diberi nama surat dan sudah disusun gitu, sudah dikodifikasi. Mereka kan ini masih nyebar. Sedangkan penyusunan Al-Quran aja kan nggak kronologis dan nggak tematis. Iya. Mereka nggak nggak ngafalin ngafa apa ya, kalau mereka disebut hafal Quran itu mereka nggak akan lulus di lembaga tahfidz manapun di Indonesia. Dan bukan bukan cuma karena belum disusun ya, tapi juga terus belum ada kesepakatan tajwid dan kiroat. Oh. Ya jadi dulu kan cara baca atau kiroat itu kan beragam beragam dan banyak banget, dan Nabi itu permisif soal itu gitu. Nabi memang kalau menyampaikan Quran kadang-kadang dia menyesuaikan sama dialek setempat gitu. Hmm. Nah, karena ada dialek itu makanya pelafalannya jadi beda-beda. Dan sama Nabi di nggak papahin. Itu ya upaya membukukan Quran dan membakukan pelafalan dan aturan baca, hukum bacaan itu ya baru upayanya udah dimulai pas masa Abu Bakar, tapi dirampunginnya di masa Utsman gitu. Saat itu akhirnya udah jadi mushaf ya, udah jadi buku, terus ya dipaketin, disebar-sebar ke negara lain. Karena waktu itu tuh awalnya kan belum ada urgensi menjadikan Quran itu buku. Baru ada urgensinya tuh setelah eh, pertama karena banyak hufaz yang gugur, banyak penghafal Quran yang gugur di medan perang. Hmm. Jadinya khawatir lah, takutnya nanti kita kan mengandalkan ingatan manusia nih. Nanti kalau misalnya manusianya gugur, ya Qurannya lama-lama punah dong gitu. Iya. Makanya dibukukan. Selain itu juga, kalau aturan baca itu dibakukan karena umat Islam tuh mulai luas dan mulai banyak orang non-Arab yang memeluk Islam. Nah mereka baca Quran salah-salah. Waktu itu huruf huruf bahasa Arab tuh masih sederhana banget. Banyak huruf yang sama tanpa tanda baca. Baru dikasih titik-titik. Yeah. Itu baru kasih titik-titik juga
Itu jauh loh setelah Nabi wafat, Hmm. kayak mungkin satu atau dua generasi setelah wafat, dan dikasih harokat, kasih tanda baca, itu lebih jauh lagi gitu. Mungkin sekitar tahun 170 Hijriah atau 180 Hijriah gitu. Hmm. Jadi sekarang di Indonesia cetakan Quran udah warna-warni. Apa namanya? Kalau misalnya warna apa itu berarti dengung, warna apa berarti panjang. Untuk memudahkan kita membaca, karena emang tujuannya dibukukan gitu supaya preserving preserving Al-Qur'annya. Tapi apakah tadi apa pertanyaannya? Udah ya, kayak udah deh. Udah, gimana pembukuannya? Tapi itu kan susunannya jadi beda ya. Setahu aku kan ayat pertama itu yang bacalah itu ya. Hmm. Terus ayat akhir juga. Tapi kenapa ketika kita buka kitab Al-Quran, yang pertama kita temui itu adalah Al-Fatihah dan terakhir itu adalah Anas gitu loh. Jadi kenapa susunannya bisa berbeda ya? Hmm. Menyusahkan, menyusahkan buat yang belajar ya. Uh, di mana-mana di para para ulama ilmu Al-Quran gak ada yang ngasih jawaban memuaskan soal itu. Pada bilangnya tuh ya karena itu tauqifi aja, karena Nabi memang itu perintah Nabi, karena Nabi menghendaki urutannya begitu. Karena waktu itu kan jadi Nabi itu punya sekretaris kan, kalau dapat wahyu suka minta didokumentasikan, ditulis, dan Nabi bilang abis ayat ini ditulisnya yang ayat kemarin itu ya atau apa gitu. Nabi itu sudah mengatur urutannya. Jadi dianggap aja cara penyusunan Quran tuh udah terserah Allah gitu, udah kehendak Allah. Ya kan kalau udah kayak gitu kita udah nggak bisa ngedebat apa-apa lagi. Tapi dari sisi pembelajar ya, aku sebagai orang yang mempelajari Al-Quran itu sangat-sangat menyusahkan. Eh, kita nggak tahu bagian, kecuali belajar sejarah dengan sangat mendalam, kita nggak tahu ini pas lagi peristiwa ini lagi di mana, ini lagi ngomongin apa, terus habis habis ngomongin apa atau tahu ngomongin apa, suka benar-benar random banget penyusunannya. Habis itu gaya tulisannya juga berubah-ubah. Di satu sisi gaya gaya tulisannya itu kaku gitu, kayak tulisan undang-undang gitu. Terus nanti di sisi lain kayak syair berbait-bait, tapi kemudian bentuknya percakapan. Gaya penulisannya juga nggak konsisten, disusun dengan tidak kronologis. Makanya belajar Al-Quran itu tuh ribet. Perangkat ilmunya yang dibutuhkan jadi banyak banget. Hmm. Aku Jadi tadi nggak. mau nanya kayak, apakah kita bisa meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah betul-betul yang diterima oleh Nabi Muhammad gitu loh. Aku tadinya mau nanyain itu, tapi Mela tadi bilang bahwa ya Muhammad juga punya sekretaris, bahwa setelah wahyu turun, tulis ini, tulis ini. Jadi kita bisa yakin ya bahwa Quran itu memang masih nggak ada perubahan, nggak ada yang diubah sana sini, tapi ini betul-betul apa yang dikirimkan sama Nabi Muhammad dulu gitu loh. Kita bisa meyakini itu kan? Yang membuat orang yakin kan sebenarnya karena di Quran sendiri bilangnya Quran itu tidak ada perubahan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah dalam penyusunannya gitu ada orang yang korup, kan kita nggak tahu. Karena kan yang nyusun pemerintah kan. Apakah disisipi propaganda? Kan ada nih orang-orang yang meragukan keaslian Quran kan, kekhawatirannya apakah ini ada propaganda tertentu, apakah ini bagian itu tentu nggak tahu ya. Kalau kita nggak bisa investigasiin lagi. Tapi sebagai Muslim eh, tugas kita jadi mengimani aja. Meskipun ada nih riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa harusnya ada ayat tentang ini, ada ayat tentang ini, tapi nggak ada di Quran. Atau ada ayat di Quran yang tidak ada riwayatnya. Tapi aku tidak terlalu mengulik secara detail ke arah sana ya, karena nggak terlalu tertarik juga. Tapi keraguan-keraguan itu ada gitu, baik dari kalangan orang Muslim sendiri, atau dari kalangan sejarawan, atau dari kalangan non Muslim, keraguan itu ada. Tapi secara umum orang Islam mengimani bahwa itulah yang
otentik karena keaslian Al-Quran itu dijamin langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan wahyunya itu lenyap. Karena katanya Quran itu akan abadi hingga akhir zaman. Dan salah satu cara preservingnya adalah dengan selalu ada generasi-generasi yang menghafal Quran. Oke, kalau aku nanyain soal apakah Quran itu reliable atau masih awet atau nggak diubah, jawabannya kan walau alam ya, karena dalam buku itu dituliskan bahwa ini tuh Ya, nggak ada Allah perubahan alam, gitu loh. betul. Tapi untuk Bukan jawaban tepatnya bukan wallahu alam oh dong ya kalau kamu jawaban tepatnya asli asli karena ya, Allah menjamin itu. ya, ya. Tapi kalau kita ngomongin keaslian kisah-kisah Nabi Muhammad, ini ya ini pertanyaan aku dari dulu ya. Ada nggak sih sumber lain yang menuliskan soal Muhammad gitu loh, di luar Islam ya? Soalnya kan kalau kita ngomongin Yesus ya, kita bisa dapetin kisah Yesus misalkan dari penulis Bible ya, penulis kitab yang empat itu gitu. Dan selain dari dalam Kristen, di luar Kristen pun kita bisa mengkonfirmasi bahwa nih ini ada orang Yahudi yang ngomongin Yesus gitu loh. Misalkan si Josephus sama Tacitus gitu. Meskipun memang sangat-sangat singkat ya. Tapi untuk Nabi Muhammad nih, apakah ada catatan sejarah dari yang non-Islam yang ngomongin soal Muhammad gitu? Mungkin ada seorang sejarawan pada saat itu yang dia bukan Muslim tapi dia menuliskan soal kehidupan Muhammad gitu. Atau menuliskan ini ada orang yang membawa agama baru. Itu ada nggak ya kayak gitu? Ada ya nggak? Kan ada korespondensi Nabi dan kerajaan-kerajaan sekitar. Ah iya ya. Ada catatan-catatan sejarah di mana mereka ada tektokan sama Nabi, baik tektokan yang baik atau tektokan mau perang ya. Iya ya. Tapi catatan bahwa mereka pernah komunikasi kan ada. Oh iya ya. Tapi itu enggak apa ya? Enggak menceritakan kehidupan Nabi secara detail yang bisa kita dapatin dalam Sirah Nabawiyah kan? Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Kumaila jujur menyatakan hal ini ke publik. Dan Kumaila terus terang juga menyampaikan tentang kekristenan ke publik. Mereka melihat di dalam kekristenan itu ada begitu banyak hal-hal yang perlu dicontoh. Ya, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam kekristenan di sana ada kedamaian. Karena memang itu betul seperti yang disampaikan oleh seorang Kumaila. Itu tergantung juga agamanya dan juga orangnya. Memang saudara jujur di dalam kekristenan bahwa Yesus itu mengajarkan kasih. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Bahkan Yesus mengajarkan, kasihi musuhmu. Berdoalah bagi musuhmu. Nah, saudara-saudara, orang-orang Kristen belajar sebisa mungkin untuk bisa menerapkan perintah Tuhan Yesus ini. Dan itu sebabnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah seharusnya mendukung dan pemerintah seharusnya ya bangga punya orang-orang Kristen ini. Ya. Karena ketika ada orang-orang yang seperti yang disampaikan oleh Kumaila tadi, maka Indonesia ini akan damai. Dan kita tahu ya, kalau Indonesia ini damai, maka saya yakin ekonomi di negara ini akan semakin meningkat. Dan berkat Tuhan pun akan semakin melimpah di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya, ya, kalaulah hal ini mendatangkan kebaikan dan membawa keberuntungan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, seharusnya juga pemerintah mendukung bahkan membantu orang-orang Kristen, rumah-rumah ibadah, perayaan Natal. Karena di sana diajarkan tentang kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi pemerintah harus mendukung, ya, sehingga jangan lagi ada pelarangan-pelarangan ibadah, jangan lagi ada pelarangan-pelarangan perayaan Natal, pelarangan berdoa, jangan. Karena semakin mereka melarangnya, maka itu akan membuat seolah-olah mereka tidak menghargai ya kebaikan dan perjuangan yang ditanamkan lewat ajaran kekristenan. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan juga memberikan kepada kita pelajaran penting. Kita berdoa semakin banyak lagi orang-orang yang cerdas seperti Kumaila
sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas. Tuhan memberkati kita. Shalom.